Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Suwan, yaitu si pemuda pengangguran yang bisa hidup lagi tapi nunggu cooldown 3 hari. By the way, Momok jarang upload karena lagi jemur padi ya Mok. Hujan terus, panas hujan, aduh. Tapi tunggu sebentar, ada yang titip salam dari janda di Indramayu. Langsung saja. Momok cepirit dikira kentut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan anak SMA yang diselamatkan seseorang dari dalam mobil. Ternyata itu adalah Suwan, dan ia pun keluar dari mobil sambil berkata, "Hei anak SMA, jangan menangis." Sambil terlihat anak SMA, yaitu si Yerin yang terbengong di sana. Lalu terlihat wajah Suwan yang berlumuran dengan darah, dan ia pun berkata, "Aku sudah datang." Dan di sana Yerin pun bergumam, paman datang menyelamatkanku." Lalu Suwan pun menghampiri Yerin dan melepaskan tali di tangannya sambil berkata, "Kamu pasti ketakutan ya?" Sambil terlihat si gundul di sana yang pingsan, dan Suwan pun berkata pada Yerin, "Jangan khawatir sekarang." Lalu Yerin pun tiba-tiba menoleh dan ia pun langsung memeluk Suwan di sana. Sambil Yerin menangis dan berkata, terima kasih paman." Dan di sana Suwan pun hanya terdiam dan memegang kepala dari Yerin sambil berkata, "Ayo pulang." Lalu tiba-tiba Suwan pun terkejut karena melihat tangan dari Yerin. Tangan itu pun membekas tali hingga melepuh. Lalu di sana Suwan memandangi tangan dari Yerin yang melepuh itu. Lalu terdengar suara yang berkata, Bang, bangun, Bang, sadarlah." Ternyata itu adalah anak buah dari si gundul sedang membangunkan si gundul yang sedang pingsan karena ditabrak mobil oleh Suwan. Lalu di sana Suwan pun berdiri. Lalu sedangkan di sisi anak buah si gundul, mereka pun ketakutan berkeringat sambil berkata, "Hei, bocah itu apaan sih?" Dan satunya lagi pun menjawab, "Gak tahu, tapi kelihatannya dia jago berantem." Sambil mereka ketakutan. Lalu Suwan pun mendatangi mereka, dan di sana mereka pun berkata, "Sial, dia datang. Jangan takut, kita kan berdua." Tapi ia pun melihat ke arah wajah Suwan yang berlumuran darah. Mereka berdua pun kelihatan ketakutan dan berkata, "Wah, ngerinya." Tapi ternyata Suwan pun mengarah ke arah mobil dan membuka mobil itu sambil berkata, "Anak SMA, cepat naik, sini cepat." Lalu di sisi mereka berdua pun berkata, "Sialan, dia mau kabur." Dan di sana terlihat Suwan sudah berada di dalam mobil, dan kedua orang tadi pun menggedor-gedor pintu sambil berkata, "Woi, bisa-bisanya kabur setelah kau melototin kami seperti tadi. Ayo bertarung sebagai laki-laki, 2 lawan 1." Lalu Suwan pun berkata, "Sampai ketemu nanti." Dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Lalu terlihat mereka berdua yang terbengong, dan di sana ia pun berkata, "Sial, dia kabur. Gimana nih kalau abang sadar nanti kita pasti mati." Sambil terlihat si gundul di sana yang pun tersadar. Lalu beberapa saat kemudian terlihat apartemen, dan di sana terlihat mobil yang dikendarai Suwan bersama anak SMA tadi. Dan di dalamnya Suwan pun berkata, "Jangan pikirkan apa-apa lagi, langsung mandi dan tidur saja. Aku akan pergi ke kantor polisi." Lalu Yerin pun menjawab, "Paman, jangan begitu, ayo kita ke rumah sakit sama-sama. Wajah paman penuh dengan darah." Lalu Suwan pun menjawab, "Jangan cemas, aku baik-baik saja, aku tidak akan mati." Sambil ia tersenyum dan meninggalkan Yerin di sana. Lalu Yerin pun melihat ke arah Suwan sambil berkata, "Paman, kau akan baik-baik saja." Lalu terlihat mobil yang dikendarai Suwan pun melaju dengan kencang, dan ia pun sudah akan sampai di kantor polisi. Dan terlihat mobil itu pun berada di depan kantor polisi. Tapi ternyata Suwan hanya melewatinya, dan ia pun bergumam, selama para keparat-keparat itu belum mati, anak SMA itu akan terus terancam. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gedung Inwan Capital, dan di sana terlihat Suwan berjalan di sana dan membawa sesuatu, dan ia pun bergumam, "Aku akan selesaikan semuanya sekarang." Ternyata ia pun membawa tabung gas besar di sana. Lalu ia pun berdiri di depan pintu dan membuka tabung gas itu, akan menyulutnya dengan korek, dan ia pun bergumam, "Ini adalah
kematianku yang terakhir. Sambil ia menendang pintu di sana, lalu ia pun masuk, tapi di dalamnya tidak ada satu orang pun. Dan di sana ia pun bergumam, hah, apa-apaan ini? Kemana perginya keparat-keparat itu? Jangan-jangan. Lalu tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu, dan di sana terlihat sebuah tangan yang akan menggapainya. Ternyata itu adalah si Gundul. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat di sana atap dari apartemen. Lalu terlihat Suwan yang membuka mata, dan ia pun terkejut dan berkata, ini kan kamarku. Lalu ia pun melihat ke arah tanggal, dan ia pun berkata lagi, apa-apaan? Sial, aku mati lagi. Terlihat di sana tanggal 14. Lalu ia pun bangun dan berkata, 3 hari, sudah lewat 3 hari. Si anak SMA itu, anak SMA. Lalu ia pun keluar dari kamarnya, dan ia pun terkejut lalu terdiam di sana, karena dari depan kamar Yerin terdapat beberapa orang yang berkerumun dan beberapa polisi di sana. Dan di sana terlihat reporter yang berkata, ini adalah rumah Nona Cayerin. Seperti yang Anda lihat, perabotan yang berantakan dan jejak-jejak kaki di sini secara jelas menunjukkan bahwa ada penyusup tak dikenal, dan polisi memperkirakan bahwa hal ini erat kaitannya dengan tindakan Nona Cayerin yang melompat keluar. Setelah terjadi insiden tersebut, Nona Cayerin dilarikan ke rumah sakit oleh petugas, dan saat ini keadaannya sedang kritis. Sambil terlihat Suwan di sana yang terbengong, dan di sana terlihat keadaan Cayerin yang kritis. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di televisi, reporter pun berkata, polisi masih belum bisa menemukan bukti-bukti terkait insiden terjunnya siswi SMA berinisial CA pada tanggal 11 yang lalu. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke rumah sakit, dan di sana beberapa orang pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah Suwan, dan ia pun berlari di antara orang-orang itu. Dan di sana ia pun membayangkan seseorang saksi yang di TV itu tadi yang berkata, saya kurang tahu juga sih, tapi saat para preman itu tiba-tiba datang, anak itu langsung terjun. Dan di sana Suwan pun terdiam dan bergumam, tidak, saat itu dia kan. Lalu ia pun membayangkan memberikan kunci kepada Yerin, dan di sana Suwan pun berkata, nah ini kunci rumahku, para preman itu tahu rumahku, jadi malam ini kau menjauh saja dari sana. Di meja belajar ada uang 10.000 won. By the way, uang itu adalah hasil pinjaman dari Yong Ha ya mo. Dan di sana Suwan pun berkata lagi, pakai uang itu untuk pergi ke tempat sauna, lalu sembunyi di sana. Ngerti kan? Kamu harus langsung pergi sekarang, soalnya situasinya berbahaya. Sambil terlihat Suwan dan Yerin di sana. Lalu Yerin di sana pun menjawab, iya paman. Dan kita beralih di saat sekarang. Di sana terlihat beberapa dokter yang menoleh. Ternyata mereka melihat ke arah Suwan yang dihadang oleh beberapa perawat, dan perawat itu pun berkata, hei, ini ruang ICU, Anda tidak boleh sembarangan masuk. Sambil terlihat Suwan di sana yang ngotot akan masuk, dan ia pun bergumam, saat itu dia pergi ke tempat sauna, tapi kenapa? Lalu ia pun berteriak, hei bocah. Sambil terlihat di sana Cayerin yang terbaring pingsan dengan selang oksigen di mulutnya. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa flashback 3 hari yang lalu, dan di sana terlihat apartemen dari Suwan, dan di dalamnya terlihat Cayerin yang mencari-cari sesuatu, dan di sana ia pun menemukan uang 10.000. Lalu ia pun berdiri akan meninggalkan kamar Suwan, tapi tiba-tiba ia pun berhenti, dan ia pun terdiam di sana dan menoleh sambil berkata, ngeselin, apa-apaan kamar ini? Sambil ia melihat ke arah kamar Suwan yang berantakan itu. Lalu di sana ia pun membersihkan kamar itu dan berkata, gak bisa kubiarkan, sudah dibersihkan tapi sampahnya gak habis-habis. Kok bisa ya manusia tinggal di tempat seperti ini? Sambil ia membersihkan sampah-sampah dari kamar Suwan itu. Lalu ia pun kelelahan sambil berkata, karena malas seperti ini sih, makanya dia susah dapat kerja. Sambil ia membayangkan Suwan yang datang menyelamatkannya sambil berkata, hei anak SMA, aku sudah datang. Lalu di sana Yerin pun terdiam, dan ia pun bergumam, terima kasih paman, sambil ia menangis di kamar Suwan.
Lalu beberapa saat kemudian terlihat kamar Suhwan yang sudah kinclong, dan di sana Yerin pun memandangi kamar itu sambil berkata, segini cukup mungkin ya. Tidak, masih ada yang kurang. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang yang mendobrak pintu, dan di sana Yerin pun terdiam dan terkaget. Lalu seseorang yang mendobrak itu pun berkata, keparat itu tidak ada. Dan temannya pun menjawab, memangnya dia segila itu apa pulang ke sini lagi? Ya sudah, kita merokok dulu baru pergi. Tapi aku rasa sih cewek itu bakal tertangkap, iya kan? Lalu temannya pun menjawab, ya bos besar ngamuk dan sudah kirim anak-anak yang lain ke seluruh area ini, di tempat sauna, warnet, kafe, sudut jalan dekat kantor polisi sekitar sini, sekolah bocah itu sampai rumah temannya. Tempat yang mungkin dituju anak SMA itu semuanya sudah dijaga. Sudah pasti cewek itu akan tertangkap hari ini. Sambil terlihat di sana Yerin yang terbengong. Ternyata orang-orang tadi mendobrak kamar Yerin, dan untunglah Yerin berada di kamar Suhwan. Tapi tiba-tiba pintu dari kamar Suhwan pun terbuka, dan di sana Yerin pun terkejut dan menoleh. Tapi ternyata itu adalah wanita tua yang menjadi saksi di dalam berita kemarin, dan orang itu pun berkata, Suhwan, kau ada di dalam kan? Kalau kau gak bayar sewa sampai minggu lalu, keluar dari kamar ini. Sambil terlihat Yerin di sana. Lalu wanita itu pun terkejut dan berkata, loh, kamu pelajar kos di kamar sebelah kan? Ya ampun, ngapain di kamar orang malam-malam begini? Lalu Yerin di sana ketakutan dan berkata, shh, diam dulu, nanti mereka dengar. Dan di sana wanita itu pun malah berkata, duh, memalukan, sini kamu dasar anak nakal. Lalu Yerin pun berkata, ibu, tunggu dulu. Sambil terlihat para anak buah dari bos ketua di sana. Lalu mereka pun berdiri dan mendatangi Yerin yang dipegang oleh ibu tua itu. Lalu bos kecil pun berkata, suruh dia diam. Tapi tiba-tiba ia terkejut, dan di sana Yerin bersama orang tua tadi pun terkejut juga. Lalu tiba-tiba Yerin pun berlari, dan para anak buah dari bos ketua pun berkata, hei, ketemu semuanya, kejar gadis itu, tangkap dia. Dan wanita tua itu pun ketakutan dan berkata, aduh, ada apa ini? Sambil terlihat Yerin yang berlari di atas loteng dikejar oleh 3 orang itu. Lalu bos kecil pun berkata, cewek ini, kau ini sebenarnya gila atau pintar? Kenapa kau masih ada di sini dan malah lari ke atas loteng? Hahaha, sial, ada pepatah, apa tuh, gajah di pelupuk. Di pelupuk apa ya? Sambil terlihat Yerin di sana yang menangis. Lalu ia pun membalikkan badannya dan melihat ke arah bawah, dan di sana ia pun berteriak, tolong, tolong, siapapun panggilkan polisi. Aku anak yang tinggal di kamar 403, tolong. Lalu mereka dari belakang pun berkata, wah, anak ini punya nyali juga ya, suaranya keras dan jelas. Anak manis, jangan lakukan hal yang sia-sia. Sambil terlihat bos besar di sana, dan ia pun berkata, kamu tahu bagaimana orang-orang seperti kami ini bisa hidup? Sambil ia menatap ke arah Yerin yang ketakutan dan menangis di sana. Dan di sana bos ketua pun berkata, kami hidup karena dunia nggak peduli sama kami, terutama orang yang tidak punya apa-apa. Mengurus hidup sendiri saja mereka sudah susah, apalagi ikut campur urusan orang lain. Sambil terlihat wanita tua itu yang berlari ke bawah. Lalu terdengar beberapa pintu di sana yang ditutup dengan rapat, ceklek, ceklek, ceklek. Lalu terlihat di sana Yerin yang ketakutan, dan bos ketua yang memandangi HP-nya berkata, ya itu juga bukan tindakan yang salah sih, hidup memang harusnya begitu. Soalnya kalau kau seperti si pengangguran yang suka cari gara-gara ini, kamu bakal jadi seperti ini juga. Sambil ia memperlihatkan foto mayat Suhwan yang berada di dalam tong. Lalu di sisi Yerin, ia pun shock dan ia pun terjatuh di lantai. Dan di sana bos ketua pun berkata, kau tahu, aku tadinya tidak berniat untuk menjualmu. Kalau ayahmu tertangkap, aku akan melepaskanmu. Tapi berhubung kau ikut mengacau, aku harus buat perhitungan juga denganmu. Jadi kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja si bocah pengangguran itu. Sambil terlihat Yerin di sana yang menangis terdiam. Tapi tiba-tiba
Bos ketua pun terkejut karena melihat Yerin yang terjun dari atas bangunan itu. Lalu di saat sekarang terdengar seseorang yang berkata, Nona A sudah dibawa ke rumah sakit, tapi soal apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak bisa kami pastikan. Satu-satunya pihak penanggung Nona adalah ayahnya, tapi ternyata dia juga telah menghilang, tidak diketahui keberadaannya. Sambil terlihat Suwan yang berjalan di sana dan ia pun merenung dan bergumam, ini salahku. Aku hanya memikirkan cara melenyapkan orang-orang sialan itu. Dan aku sama sekali tidak memikirkan keselamatan anak itu. Dia jadi begini gara-gara aku. Sambil ia terlihat menyesal di sana. Sambil terlihat lift di sana dan seseorang pun keluar dari lift itu dan menuju ke suatu tempat. Ternyata itu adalah si Gundul dan ia pun menatap tajam ke arah pintu itu. Ia pun membaca pintu itu yang bertuliskan sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Tapi si Gundul pun malah membuka pintu itu dan mengeluarkan pisau tajamnya. Ternyata tadi di saat Suwan memasuki lift itu, di sana si Gundul keluar dari lift lainnya. Lalu kita dibawa di pos ketua dan di sana anak buahnya pun berkata, gara-gara berita di TV, polisi mencari-cari bukti, tinggal tunggu saja saat kita ditangkap. Lalu di sana bos ketua pun berkata, kita memang sudah buru-buru menghilangkan semua bukti, tapi kalau cewek itu bangun, tamatlah nasib kita. Sial, aku harus kabur ke luar negeri. Sambil ia dipandangi oleh si Gundul di sana. Lalu si Gundul pun berkata, jangan khawatir bos. Lalu bos ketua pun terdiam di sana dan terbengong bertanya-tanya. Lalu si Gundul pun berkata, semuanya akan saya bereskan. Lalu kita dibawa di saat ini. Ternyata si Gundul mengunuskan belatinya yang ternyata ia sudah berada di kamar dari Cayerin yang koma itu. Lalu kita dibawa di sisi Suwan. Ia pun bergumam, saat pertama kali aku menyadari kemampuanku, kupikir aku jadi tak terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Tapi karena kepercayaan diri yang tinggi itu, aku jadi melupakan sesuatu yang penting. Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendiri. Aku paling tidak saat itu aku harus minta bantuan ke polisi dulu. Aku terlena pada kekuatanku, sehingga yang ada di kepalaku hanyalah bagaimana caranya menumpas para keparat itu. Cewek SMA itu jadi demikian semua karena kesalahanku. Sambil ia terdiam memikirkan semua kesalahannya itu. Lalu di sana ia pun bergumam, salahku. Tapi ia pun tiba-tiba terkejut karena mendengar seseorang yang berkata, sialan, aku memang sudah gila. Kenapa aku harus menangani anak di bawah umur? Ternyata itu adalah dua dokter yang sedang merokok di atas loteng. Dan di sana dokter itu pun berkata, kenapa kau dimarahi Pak Kepala lagi? Lalu temannya pun menjawab, masih mending kalau dimarahi. Sepertinya aku akan kena skor gara-gara ini. Kenapa sih kita harus dapat kasus seperti ini? Operasi sudah dilakukan, wartawan dan polisi terus datang, sehingga anak itu dimasukkan ke ruangan untuk tamu khusus. Tapi wali anak itu ternyata dinyatakan hilang. Terus siapa yang akan bayar biaya rumah sakitnya? Kalau pasien yang masih dalam keadaan tidak sadar begitu dikeluarkan, kita sama saja membunuhnya. Sial, kenapa bisa jadi serumit ini sih? Sambil dilihat Suwan di sana yang berdiri dari tempat duduknya. Lalu di sana Suwan pun mendatangi dokter dan dokter pun berkata, hukum di sini memang ngaco. Mereka pikir rumah sakit nggak perlu biaya untuk beroperasi. Lalu temannya pun menjawab, kalau dari pengamatanku sih kemungkinan anak itu tak akan ada banyak perubahan. Ketimbang nyusahin kita terus, lebih baik kalau dia mati sekarang. Sambil terlihat tangan Suwan di sana yang mengepal dan di sana dokter lainnya pun berkata, kalian kenapa meninggalkan pasien dan malah ada di sini? Cepat masuk, keadaannya kritis. Wali dari pasien Cayerin sudah datang. Sambil terlihat Suwan di sana yang terbengong dan bertanya-tanya dan dokter itu pun berkata, beneran perasaan gak ada yang menghubungi. Lalu temannya pun menjawab, oh ya, bukan, kau pikir pria itu walinya, soalnya dia masuk begitu saja tanpa bilang-bilang apa-apa. Lalu temannya pun berkata, ada orang luar masuk ke ruangan pasien yang sedang kritis, apa itu tidak masalah?
Walinya seperti apa sih? Lalu temannya pun menjawab, badannya tinggi, botak dan pakai kacamata. Lalu di sana Suhwan pun terkejut dan kita dibawa ke sisi dari Yerin dan ia pun akan ditusuk oleh si botak. Lalu terlihat Suhwan yang berlari dengan cepat dan ia pun bergumam, bodoh, kenapa aku nggak kepikiran kalau mereka bisa saja datang kembali lagi. Sambil di sisi Yerin, ia pun akan ditusuk lebih dekat dengan menggunakan pisau dari si gundul. Lalu tiba-tiba Suhwan pun membuka pintu itu dengan keras dan di sana ia pun terkejut karena Yerin sudah tidak ada. Lalu Suhwan pun bergumam, tidak ada, jangan-jangan dia. Lalu terlihat di sana roda dari tempat tidur pasien yang berjalan dan terlihat suster yang membawa Yerin berkata, minggir, pasien ini sedang kritis. Sambil ia dipandangi oleh si botak dari kejauhan dan si botak di sana pun menatap tajam ke arah wanita itu sambil bergumam, cewek itu beruntung, bel darurat berbunyi di saat yang tepat. Lalu terlihat dokter yang berkata, kepala perawat, sudah gila ya, bisa-bisanya kau menyiapkan operasi tanpa menghubungiku dulu, memangnya kau dokter? Lalu perawat pun berkata, lalu saya harus bagaimana? Pasien tiba-tiba memburuk, bapak juga tidak bisa dihubungi. Lalu dokter pun menjawab, aku tidak bisa mengoperasi pasien. Menurut peraturan rumah sakit, operasi tidak bisa dilakukan kalau tidak ada surat persetujuan dari wali pasien. Lalu perawat pun berkata, lalu bagaimana kalau tidak bisa operasi? Pasien itu mati begitu saja. Sambil mereka berdua dilihat si gundul dari sana. Lalu di sana dokter pun menjawab, ya sudah, kau bawa dulu wali pasiennya ke sini. Sambil terlihat si gundul mengeluarkan handphonenya. Lalu ia pun berkata, bos, ini saya. Sepertinya sekarang saya tidak perlu maju dulu, soalnya. Tapi tiba-tiba ia pun dilewati seseorang dengan cepat. Lalu si gundul pun melirik ke arah orang itu dan di sana dokter pun berkata, keluarkan pasien Yerin, operasi tidak bisa dilakukan. Tapi tiba-tiba kertas yang berada di tangan perawat itu pun diambil oleh Suhwan. Lalu Suhwan pun menuliskan namanya sebagai wali dari Yerin dan di sana Suhwan pun memberikan tulisan itu kepada dokter sambil berkata, aku walinya. Sialan, pokoknya kau harus selamatkan anak SMA itu. Kalau dia sampai mati, kau juga akan mati. Sambil terlihat mereka berdua yang terdiam. Lalu di sisi si gundul di sana bos ketua pun dari telepon kata, hoi, kenapa diam begitu? Ternyata si gundul pun ketakutan melihat Suhwan yang masih hidup dan di sana Suhwan pun berkata, ayo keluar, aku akan menghancurkan kalian satu persatu sampai kalian jadi debu. Sambil ia menatap ke arah si gundul itu dan bersambung, mo.